Halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Rizky Pratama dengan NIM H4401241109. Halo, kenalin, aku Eva Rosanti dengan NIM H4401241053. Halo semuanya, aku Soka Purita Tresna dengan NIM H4401241014. Halo semuanya, nama aku Andrea Rita dengan NIM H4401241070. Halo semuanya, nama aku Des Alfonsia Syafi dengan NIM H4401241132. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Lingkungan. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngajak kalian bahas topik yang sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pajak lingkungan. Ikuti terus ya keseruannya. Stay tune. Beberapa hari ini kualitas udara di Jakarta termasuk dalam kategori yang tidak sehat. Bahkan kemarin Jakarta berada di peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pernah nggak sih kalian ngerasa udara makin panas, polusi makin parah, tapi kendaraan di jalan juga makin banyak? Kadang kita juga mikir, siapa sih yang harus tanggung jawab atas semua kerusakan lingkungan ini? Nah, di balik itu semua ada konsep ekonomi lingkungan yang menarik banget buat kita bahas. Yuk, langsung aja kita mulai. Dalam ekonomi lingkungan, polusi merupakan eksternalitas negatif, yaitu dampak buruk dari hasil aktivitas ekonomi yang tentunya merugikan bagi masyarakat, lingkungan, ataupun individu yang tidak ikut serta langsung dalam kegiatan yang menyebabkannya. Contoh simpelnya seperti pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Kemudian limbah cair sungai itu mengalir ke pemukiman warga. Ya tentunya masyarakat sekitar akan merasakan kerugiannya. Padahal mereka nggak sama sekali merasakan keuntungan dari kegiatan itu. Nah, biar adil, pemerintah harus memberikan instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan agar pelaku pencemar bisa ikut menanggung biaya sosialnya. Konsep ini disebut pajak via tax. Simpelnya ialah pajak yang dirancang untuk mendorong pelaku ekonomi agar bisa lebih peduli lingkungan. Jadi bukan sekedar bayar pajak aja, tetapi sebagai dorongan untuk beralih ke cara yang lebih baik. Menurut OECD, pajak lingkungan adalah pajak yang dikenakan kepada aktivitas dan produk yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti limbah industri, emisi gas buang, dan lain-lain. Sedangkan menurut Kusnadi, pajak lingkungan dibuat agar masyarakat dan industri lebih bertanggung jawab terhadap alam. Jadi bukan hanya tentang membayar pajak, namun juga ini soal kesadaran. Namun, pajak kendaraan di Indonesia belum bisa dikatakan sebagai pajak lingkungan, karena pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual dari suatu kendaraan, bukan dari jumlah emisi yang dihasilkan. Seperti mobil mahal, namun dengan emisi yang jauh lebih ramah lingkungan, bisa dapat mendapatkan pajak yang lebih mahal dibanding mobil murah dengan emisi yang jauh lebih banyak. Ada beberapa negara yang udah berhasil menerapkan pajak lingkungan, seperti Swedia. Tahun 1991, Swedia udah punya carbon tax untuk mengurangi emisi karbon mereka. Swedia menerapkan pajak lingkungan pada bahan bakar fosil seperti diesel, gas alam, batu bara, dan juga bensin, tapi tetap berdasarkan kandungan karbonnya. Hasilnya, emisi karbon mereka turun sampai 25%, tapi pertumbuhan ekonomi mereka stabil. Ini berarti pajak lingkungan nggak selalu bikin ekonomi lemah, tapi justru bisa bikin ekonomi lebih efisien. Sementara di Indonesia, sistem pajak kendaraan dan bahan bakar
belum mempertimbangkan besarnya emisi yang dihasilkan. Jadi, semakin boros bahan bakar, belum tentu pajaknya lebih tinggi. Kalau nanti sistem pajaknya diarahkan ke emisi, dampaknya bisa lebih adil dan mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Selain pajak, subsidi energi bersih juga penting. Misalnya nih, subsidi buat panel surya atau motor listrik, biar transisi ke ekonomi hijau nggak memberatkan masyarakat kecil. Dari pembahasan tadi, kita bisa tahu bahwa pajak lingkungan dan subsidi energi adalah dua kebijakan yang saling melengkapi. Pajak lingkungan membantu mengurangi polusi dengan menekan aktivitas pencemar. Sementara subsidi energi mendorong masyarakat menggunakan energi yang lebih bersih. Tidak ada solusi tunggal, tapi keseimbangan di antara keduanya mampu membuat sistem ekonomi menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Perubahan kecil bisa dimulai dari diri kita sendiri, contohnya menggunakan transportasi umum, mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, atau mengurangi sampah plastik. Kalau bukan kita jaga bumi, siapa lagi? Nah, jadi itu penjelasan informasi tentang pajak lingkungan dari kelompok kita. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Dadah!